Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Nasi Rames TV. Masih bersama saya Mas Topan. Di video kali ini aku akan mengulas salah satu kisah tragis dan mengerikan dari tanah Banyuwangi, guys. Peristiwa berdarah yang pernah terjadi di Banyuwangi ini tepatnya terjadi pada bulan April 1987. Peristiwa yang membuat siapapun akan bergidik ngeri ini dikenal sebagai peristiwa pembantaian Banjarsari. Dia adalah Wirjo, dikenal sebagai sang jagal atau lebih tepatnya sang pembantai dari Banyuwangi. Sebenarnya tidak banyak kisah yang menceritakan tentang masa kecil dari si Wirjo ini, guys. Namun yang pasti Wirjo saat dewasa dikenal sebagai sosok yang sangat temperamen. Ia sangat mudah tersinggung dan juga marah-marah kepada siapapun. Masyarakat mengenal dia sebagai sosok yang aneh dan temperamental. Sedikit saja ada masalah, maka ia akan langsung mengamuk dan tidak jarang mengeluarkan senjata tajamnya. Yang pastinya bikin orang-orang tidak berani macam-macam dengan si Wirjo ini, guys. Pernah ada cerita tentang keanehan si Wirjo ini. Suatu ketika ia memasak nasi sebanyak 5 kg dengan sedikit minyak. Kemudian dia memasak nasi itu menjadi nasi goreng, yang tentu saja jumlah nasi goreng sebanyak itu sebenarnya bisa dimakan oleh banyak orang. Ya minimal bisa untuk 5 porsi lah. Tapi anehnya ya, guys, semua nasi itu dimakan sendiri sama si Wirjo ini sampai habis, guys. Mungkin kalau Wirjo ini sekarang masih ada ya, guys, sepertinya dia cocok jadi YouTuber mukbang ya, guys, seperti Tan Boy Kun. Lah itu nasi 5 kg aja bisa dihabisnya dia sendiri ya, guys. Oke, kita lanjut ke ceritanya lagi. Setelah menghabiskan 5 kg nasi goreng itu, si Wirjo ini merasa sangat kekenyangan. Sampai akhirnya ia tidak mampu lagi untuk berjalan gara-gara kekenyangan itu, guys. Untuk mengatasi hal itu, kemudian Wirjo ini pergi ke sungai. Dengan susah payah dia akhirnya bisa sampai ke sungai. Lalu dia berendam ke sungai itu. Ia mengatakan bahwa dengan berendam di sungai maka bisa menghilangkan rasa kenyangnya itu, guys. Aneh sekali ya, guys, si Wirjo ini. Pernah juga suatu ketika Wirjo ini makan dengan pamannya di sebuah warung. Saat itu pemilik warung heran bukan main. Bahkan ia takut jika seandainya si Wirjo ini tidak sanggup untuk membayar makanan yang ia makan. Bagaimana tidak, Wirjo ini memakan sampai dengan 5 piring dengan lahapnya tanpa ada tanda-tanda bahwa ia merasa akan kenyang, guys. Pamannya sendiri juga hanya bisa mengelus dada saat melihat dia makan seperti ini. Dan di saat seperti itu tidak ada yang berani bertanya masalah pembayaran makanan itu, guys. Alasannya karena memang Wirjo ini paling mudah tersinggung jika ada orang yang menanyakan soal masalah uang ataupun masalah-masalah yang berkaitan dengan harta, guys. Kehidupan Wirjo ini kala itu memang sangat berantakan sekali ya, guys. Bisa dibilang dia ini kurang mampu jika dibandingkan dengan saudara-saudara Wirjo yang lainnya. Padahal orang tua dari si Wirjo ini ya, guys, terbilang adalah orang yang mampu secara ekonomi. Namun harta yang diterima dari orang tuanya itu seolah tidak ada artinya, guys. Ya tidak mengherankan ya, Wirjo ini punya kebiasaan buruk, yaitu dia ini hobi mabuk dan juga judi. Hal itu yang membuat kehidupan si Wirjo ini jadi berantakan, guys. Sebenarnya si Wirjo ini juga sudah pernah merantau untuk menambah pundi-pundi keuangannya. Saat itu dia bekerja di pabrik kertas di Jakarta. Namun tak lama bekerja di perusahaan itu, dia dikeluarkan dari perusahaan tersebut karena telah menabrakkan kendaraan forklift ke dinding tembok pabrik. Akhirnya setelah tidak bekerja lagi di pabrik itu, dia memutuskan untuk pulang kembali lagi ke kampung halamannya.
yaitu Kampung Banjarsari. Di kampung dia bekerja menggarap sawah milik kakaknya. Tak lama setelah itu dia menikah dengan seorang wanita bernama Idaroh. Namun hingga umurnya 40 tahun dia belum juga dikaruniai anak. Setelah menikah, bukannya sifat-sifatnya itu bisa berubah jadi lebih baik lagi, guys. Si Wirjo ini justru lebih sering marah-marah. Sifat temperamennya juga semakin menjadi-jadi. Teman-teman judinya pun sudah hafal betul dengan sifat temperamen dari si Wirjo ini, guys. Sehingga mereka tidak berani macam-macam. Karena jika sampai si Wirjo ini marah, bisa-bisa dia langsung mengeluarkan senjata tajamnya, guys. Pada suatu ketika si Wirjo ini kalah judi karena uangnya habis untuk judi. Si Wirjo ini meminta uang kepada ibunya. Namun di saat itu ibunya tidak menyanggupi permintaan anaknya tersebut. Karena hal sepele tersebut, si Wirjo ini langsung naik pitam, guys. Bahkan pada saat itu si Wirjo ini mau menusuk ibunya sendiri menggunakan keris yang selalu dibawanya. Namun beruntungnya peristiwa itu tidak sampai terjadi dan si ibu Wirjo ini pun masih selamat. Memang sikap dari Wirjo ini di luar nalar ya, guys. Bahkan ibunya sendiri pun mau dibunuhnya sendiri gara-gara hal sepele. Selain keris, Wirjo ini juga kerap membawa sabit atau celurit yang selalu dia bawa kemana-mana, guys. 2 hari sebelum peristiwa pembantaian itu terjadi, Sutejo, yaitu paman dari Wirjo, sempat melihat Wirjo sedang mengasah celuritnya. Ia pun bertanya, untuk apa mengasah celurit tersebut? Wirjo pun menjawab dengan singkat bahwa celurit itu akan dia gunakan untuk jaga-jaga diri. Meskipun sedikit heran, namun Sutejo saat itu tidak ada sedikit pun terbesit pikiran bahwa akan terjadi sebuah tragedi pembantaian itu, guys. Hingga kemudian di tanggal 14 April 1987, Wirjo sedang berjalan membawa sapi peliharaannya. Dan saat itu istrinya sedang mencangkul di sawah. Karena merasa istri Wirjo itu menghalangi jalannya saat membawa sapi, lalu si Wirjo ini meminta istrinya untuk minggir. Namun karena si istri merasa bahwa jalannya itu masih lebar, sehingga dia mengatakan bahwa sapi itu masih bisa lewat. Namun tanpa diduga-duga, seketika itu Wirjo langsung naik pitam dan kemudian memukuli istrinya bertubi-tubi. Bahkan tongkat pecut yang digunakan untuk memukul sapi itu digunakan juga untuk memukuli istrinya. Dan semua peristiwa itu disaksikan juga oleh para tetangganya yang pada saat itu memang kebetulan juga sedang bekerja di sawah. Namun karena mereka tidak mau dapat masalah dengan si Wirjo ini, mereka tidak mau ikut campur. Dan saat itu istri Wirjo yang sedang dipukuli, lalu dia kabur meninggalkan si Wirjo yang sedang marah tak terkendali. Istri dari Wirjo itu kabur bersembunyi di rumah orang tuanya. Saat Wirjo pulang ke rumah mencari istrinya dan tidak menemukannya, Wirjo pun makin marah. Dia langsung pergi ke rumah mertuanya dan betul saja dia menemukan istrinya itu di sana. Wirjo pun marah-marah, ngamuk tak terkendali. Tapi tidak ada yang berani menenangkan Wirjo. Setelah puas marah-marah, akhirnya Wirjo pun pulang pergi kembali ke rumahnya lagi. Keesokan harinya di tanggal 15 April, Wirjo mengasah celurit di rumahnya. Sambil sesekali Wirjo mengamati anak angkatnya, yaitu si Reni yang masih berusia 4 tahun. Saat itu dia sedang bermain dengan temannya yang bernama Arbeyah. Tak tahu apa yang dipikirkan oleh si Wirjo ini. Tiba-tiba dia menghampiri mereka berdua dan kemudian langsung mengayunkan celurit itu ke arah mereka berdua. Si Reni yang itu berhasil menghindar, dia langsung lari kabur meninggalkan Wirjo ini. Namun naasnya teman Reni yaitu Arbeyah tidak sempat menghindar dan terkena sabetan celurit dari si Wirjo ini, guys.
lehernya nyaris putus terkena sabetan celurit itu, dan dia langsung tewas seketika. Tak berhenti sampai di situ saja, Wirjo ini lalu pergi ke rumah tetangganya, Maskur. Dia masuk dari pintu dapur dan kemudian bertemu dengan istri dari Maskur, yang pada saat itu istri Maskur ini sedang memasak nasi. Dengan cepat Wirjo ini langsung maju dan menebas lehernya. Tanpa sempat dia melakukan perlawanan. Mendengar suara ribut-ribut dari dapur, Maskur langsung mengecek, dan saat itu Maskur melihat istrinya yang sudah tewas bersimpah darah di tangan si Wirjo. Maskur pun langsung berusaha menolong istrinya tersebut. Maskur juga mencoba melakukan perlawanan dengan menyerang si Wirjo ini. Namun usia Maskur yang sudah berumur 80 tahun, dia tidak bisa memberikan perlawanan yang berarti, dan akhirnya Maskur pun tewas juga, dicelurit oleh si Wirjo ini. Tidak berhenti sampai di situ saja. Seperti orang yang sedang kesurupan, Wirjo ini berteriak-teriak dan berlari ke arah sawah. Orang-orang yang melihatnya pada saat itu masih belum tahu apa yang sudah dilakukan oleh si Wirjo ini, sehingga mereka pun hanya terpaku diam. Dan kemudian si Wirjo ini langsung menyabetkan celuritnya kepada siapa saja yang bisa dijangkaunya. Beberapa orang langsung tersungkur di sawah, namun yang lainnya juga banyak yang selamat melarikan diri. Mereka berteriak memberitahu warga, dan desa pun langsung menjadi gempar. Para lelaki kemudian ramai-ramai mencari si Wirjo ini untuk menangkapnya. Namun naasnya yang mereka temukan hanyalah mayat dari para korban pembantaian dari si Wirjo ini. Banyak korban yang sudah tumbang di sawah. Salah satunya adalah Bu Isah, yang saat itu beliau ini sedang membersihkan rumput. Ia ditemukan warga sudah terkapar tewas di sawah. Tidak berhenti melanjutkan kebrutalannya, si Wirjo ini bertemu dengan Istiana, pelajar SMP yang masih berusia 15 tahun. Saat melihat Istiana, si Wirjo ini langsung mengejarnya. Istiana pun berusaha berlari sambil berteriak histeris. Namun pada akhirnya ia pun terkena sabetan dari celurit Wirjo ini, dan Istiana pun tewas berlumuran darah. Di tempat lain juga ditemukan dua jasad, yaitu Mbah Suwendah 73 tahun dan juga Mbah Taman 75 tahun. Leher mereka juga menganga seperti korban yang lainnya. Hingga kemudian salah satu anggota Kamra atau keamanan rakyat melihat Wirjo dengan baju berlumuran darah. Anggota Kamra itu curiga sehingga dia tetap menjaga jarak dengan Wirjo. Namun dengan tiba-tiba Wirjo ini langsung menyerang petugas Kamra tersebut. Namun karena pada dasarnya anggota Kamra ini ahli bela diri, dia berhasil menghindar dan menangkis sabetan celurit dari Wirjo ini, dan kemudian berhasil kabur melarikan diri, walaupun harus merelakan dua jarinya putus akibat menangkis sabetan dari celurit Wirjo tadi. Wirjo pun terus melanjutkan terornya. Korban tumbang di mana-mana, yang totalnya mencapai 30 orang. 18 orang tewas di tempat dan 2 orang meninggal di rumah sakit, dan sisanya mengalami luka serius akibat peristiwa tersebut. Penduduk desa Banjarsari benar-benar dibuat ketakutan. Apalagi sampai malam harinya si Wirjo ini belum juga ditemukan. Dan warga pun sangat takut kalau Wirjo ini masih berkeliaran mencari korban lainnya. Hingga kemudian seorang pemanjat pohon kelapa memberikan informasi kepada Sutejo atau paman dari si Wirjo ini. Dia menyampaikan bahwa dia melihat Wirjo berada di dekat sungai, berjalan mengarah ke dusun Delik dan Gerangan di desa Kemiren. Mendapat informasi itu, tentu saja Sutejo bersama polisi dan juga tentara, mereka langsung menyisir daerah tersebut, dan akhirnya di sanalah kemudian ditemukan si Wirjo ini, namun dalam kondisi sudah tidak bernyawa, dengan posisi gantung diri. Ia mengenakan celana pendek tanpa baju dan kakinya terendam di aliran air sungai. Namun ketika para polisi menurunkannya, kaki Sutejo ini masih sempat bergerak-gerak
Dan seketika itu juga langsung membuat sebagian dari polisi itu lari tunggang langgang karena kaget. Wirjo yang sudah tewas pun masih begitu sangat ditakuti. Memang pada saat itu banyak beredar rumor di masyarakat bahwa sebenarnya si Wirjo ini masih belum mati. Mereka percaya bahwa Wirjo itu kebal dan juga susah untuk mati karena memiliki ilmu-ilmu khusus. Dan ada juga beberapa fakta aneh terkait dengan peristiwa ini. Yang pertama adalah polisi yang akan datang menolong saat peristiwa pembantaian itu terjadi malah justru mengalami kecelakaan, bahkan sampai menimbulkan korban jiwa. Keanehan lainnya adalah saat ambulan yang harusnya datang untuk menolong para korban juga mengalami kecelakaan, sehingga pada saat itu benar-benar tidak ada bantuan yang datang. Fakta aneh lainnya yaitu Wirjo ini ternyata meminum darah dari Arbayah, yaitu korban pertama yang berusia 4 tahun. Itulah kisah dari Wirjo. Jika kalian memiliki informasi lain atau ada yang salah dalam video ini, silahkan tulis pendapat kalian di dalam kolom komentar ya guys. Sampai jumpa kembali di video aku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.